Gue yakin banyak dari kalian yang lihat situasi Indonesia sekarang tuh pasti kepikiran buat kabur. Jujur aja, gue pribadi berharap kalian semua tetap di sini. Tapi gue juga ngerti banget kalau banyak yang udah ngerasa nggak kuat. Nah, sebelum kalian ambil keputusan final, pembahasan kali ini gue jamin bakal jadi salah satu yang paling penting buat kalian dengerin di tahun 2025. Pertanyaan ini familiar banget kan? Mungkin sering banget muncul di kepala kalian belakangan ini. Dan itu wajar banget kok. Yuk kita bedah bareng-bareng. Bukan buat ngejudge, tapi bener-bener buat nemuin jawaban yang paling pas buat diri kalian masing-masing. Oke, kita mulai ya. Gue mau awali pakai sebuah cerita klasik yang bakal jadi bingkai buat semua obrolan kita hari ini. Ini adalah kisah tentang dua anak kembar, Anton dan Budi. Jadi, mereka berdua ini lahir di kondisi yang, ya sama persis. Lahir di keluarga yang serba kekurangan, dengan seorang ayah pecandu alkohol yang juga sering banget kasar. Lingkungan yang mereka lihat dan rasakan setiap hari itu sama-sama sulit. Nggak ada bedanya sama sekali. Tapi 20 tahun kemudian hasilnya beda banget, bagaikan langit dan bumi. Anton ngikutin jejak ayahnya jadi alkoholik dan ngulangin lagi siklus kekerasan di keluarganya sendiri. Tapi Budi, dia berhasil membangun keluarga yang super harmonis dan gak pernah nyentuh alkohol sama sekali. Pertanyaannya, kok bisa? Titik mulanya identik, tapi kok hasil akhirnya bisa beda jauh gitu? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep psikologi yang kuat banget, namanya locus of control. Inilah kunci yang ngebedain jalan hidup antara Anton dan Budi. Gampangnya gini deh, teori dari Julian Rother ini tuh nanya, di film kehidupan kita sendiri, kita ini sutradaranya atau cuma penontonnya? Teori ini ngejelasin gimana cara kita ngelihat penyebab dari semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Disinilah letak perbedaan krusialnya. Anton, dia punya yang namanya external locus of control. Dia nyalahin keadaan di luar dirinya. Dia mikir, gue jadi kayak gini ya karena bokap gue. Nah, sementara Budi, dia punya internal locus of control. Dia justru mikir sebaliknya. Justru karena bokap gue kayak gitu, gue nggak mau jadi kayak dia. Budi percaya kalau nasib hidupnya ada di tangannya sendiri. Jadi poin utamanya tuh ini teman-teman, kita mungkin nggak bisa milih lahir di keluarga mana atau kondisi negara lagi gimana. Tapi kita selalu, dan gue ulangi ya, selalu punya pilihan tentang gimana cara kita merespon situasi itu. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Oke, sekarang coba kita tarik konsep tadi ke realita yang lagi kita hadapin bareng-bareng, kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Emangnya sesulit itu ya situasinya? Jawaban singkatnya, iya, kondisi emang lagi kurang enak. Dan ini bukan cuma masalah Indonesia loh. Ekonomi global diprediksi melambat, cuma tumbuh di angka 2,6%. Ini jadi tekanan dari luar yang gede banget buat kita semua. Udah gitu, ditambah lagi sama banyak faktor lain, perang dagang, kebijakan proteksionisme, dolar yang makin kuat. Tapi yang paling nyesek justru masalah dari dalam negerinya sendiri, ketidakstabilan politik, dan lemahnya sistem keadilan. Inilah yang bikin investor mikir dua kali, dan akhirnya lebih milih negara tetangga kayak Vietnam. Uangnya keluar ya, kesempatan buat kita juga jadi ikutan hilang. Akibatnya, ya ini menurut Apindo, Indonesia bisa-bisa stagnan. Kita mungkin cuma bakal tumbuh di kisaran 4,9 sampai 5,2%. Angka ini jauh banget dari target 8% yang sering kita dengar. Kesenjangan ini nunjukin betapa gedenya tantangan di depan mata. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya teman-teman, percaya deh, justru di tengah kesulitan kayak inilah, peluang-peluang terbesar itu sering kali lahir. Akan selalu ada orang-orang yang dalam 5 tahun ke depan bisa jadi sukses luar biasa, bahkan kaya banget karena mereka mampu melihat kesempatan di tengah kabut krisis. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bertahan atau pergi, tapi lebih ke gimana cara kita siap-siap. Kuncinya ada di dua hal, resiliensi alias daya tahan banting dan optimisme. Coba kita lihat, kalian ini termasuk tipe yang mana? Ada 4 tipe nih. Pertama, the strategist. Ini juaranya. Resiliensi dan optimismenya tinggi. Mereka inilah yang bakal sukses besar. Kedua, the realist. Dia kuat, tahan banting, tapi kurang optimis. Jadi ya, cenderung main aman aja. Ketiga, the risk taker. Wah, ini all in banget. Optimis tapi gampang nyerah. Nasibnya antara jadi sultan atau ambiar total. Dan terakhir, the hesitant. Rendah di dua-duanya. Kemungkinan besar nasibnya bakal stagnan. Gitu-gitu aja. Persis kayak si Anton tadi. Coba deh, ambil waktu sebentar. Jujur sama diri sendiri. Nggak usah dijawab ke siapa-siapa, cukup buat diri sendiri aja. Dari 4 tipe ini, posisi kalian sekarang ada di mana? Kenal sama diri sendiri itu langkah pertama buat bisa jadi lebih baik. Nah,
Kalau kalian ngerasa ada di kelompok risk taker atau hesitant, tenang, jangan panik. Itu bukan takdir kok. Anggap aja itu sebagai titik awal. Ada jalan yang jelas buat memperbaikinya. Kuncinya itu satu, bangun kebiasaan, habit. Dan mulainya nggak usah yang berat-berat, mulai aja dari yang kecil banget. Lari pagi bentar, baca buku selembar aja sehari. Atau coba deh nabung 5.000 perak setiap hari, latih konsistensinya. Kalau itu udah jalan, baru deh coba belajar investasi, pakai dana kecil aja, dana yang kalian siap kalaupun hilang. Buat ngelatih kebiasaan investasi, sekarang kan gampang banget. Banyak platform yang bisa bantu. Contohnya kayak aplikasi Nanovest, kalian bisa mulai cuma dengan 5.000 perak. Ingat ya, tujuannya bukan jadi kaya mendadak, tapi ngebangun kebiasaan. Yang penting, pastiin aja platform yang kalian pakai itu aman, diawasi sama regulator kayak Bapepti, bahkan ada yang dilindungi asuransi Sinarmas, biar belajarnya bisa tenang. Pada akhirnya, keputusan buat pergi atau tinggal itu 100% ada di tangan kalian. Tapi coba bayangin ini deh, mungkin 5 atau 10 tahun dari sekarang, pas kalian ngelihat Indonesia udah berubah jadi lebih baik, akan ada sedikit bisikan di hati, seharusnya waktu itu gue nggak nyerah dan pergi. Karena pada hakikatnya ya gitulah hidup. Kalau nggak ada tantangan kita nggak bakal berkembang. Kesulitan itulah yang ngebentuk kita jadi lebih kuat. Gue pribadi sih pengennya sampai tua dan mati di Indonesia, di tanah air tempat gue lahir dan tumbuh besar. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya balik lagi ke yang paling dasar, yang paling fundamental. Di tengah situasi apapun yang bakal kita hadapi nanti, kalian mau milih jadi siapa? Jadi Anton yang nyerah sama keadaan, atau jadi Budi yang ngambil alih kendali atas nasibnya sendiri? Pilihannya ada di tangan kalian.